Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini beberapa dalil dan mungkin akan lebih dari 10 menit saya akan membahas tentang kepesantrenan. Meskipun saya membutuhkan waktu untuk membahas ini kurang lebih 4 jam. 4 jam lebih baru dikatakan sedikit tuntas. Tapi kita seadanya saja dalam kesempatan ini. Semoga di dalamnya itu bisa menjadikan pencerahan untuk semuanya. Karena sahabat santri, tentang kepesantrenan itu ada orang yang menjelaskan, karena memang itu di fakta ada tentang katanya ada kiai yang mencabuli santrinya, atau masa depan suram, atau pesantren itu katanya sarang teroris, dan lain sebagainya. Dengan tidak disebutkannya keunggulan pesantren, keutamaan pesantren, istimewanya pesantren, itu kan sudah tidak berimbang. Bahkan saya paham apa itu yang dinamakan framing. Nah, dalam kesempatan ini saya membawa beberapa dalil. Yang pertama di surah Al-Isra ayat 70. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad karramna bani Adam. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Dalam ayat yang lain, Bismillahirrahmanirrahim, potongan ayatnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi sahabat santri, dalam kesempatan ini tentunya kita harus tahu tentang pesantren. Jadi jangan kita berbicara bahwa pesantren itu masa depannya suram, sarang teroris, orangnya kalau santrinya itu tidak sehat, pada buduk umpamanya, dan lain sebagainya. Framing-framing jahat yang diembuskan untuk orang-orang yang tidak suka pesantren, yang tidak suka NKRI, yang tidak suka santri. Padahal dari pesantren itu banyak orang-orang yang sukses. Bahkan ini tidak dinafikan, ini adalah fakta. Orang nomor 2 di Indonesia itu kemarin ada di istana. Siapa beliau? Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apakah beliau santri? Ya santri. Di antara santri yang sukses itu. Dan ketika kita berbicara tentang sukses, tentunya jangan dikerdilkan. Sukses zahir batin, sukses dunia akhirat. Duniawinya sukses, apalagi ukhrawinya juga sukses. Nah itu. Jadi, bagaimana? Yang pertama itu dilema pesantren. Terkadang kita melihat ini guru-guru kita suka menjelaskan seperti ini. Suka menjelaskan seperti ini. Mohon maaf, ini mungkin tidak akan saya banyak edit, karena terkadang kalau banyak diedit ini tidak jadi videonya. Tetapi silakan simak sampai akhir. Catat dalilnya, catat itu yang pentingnya tentunya. Terkadang santri kalau tidak kuat atau belum militan itu terkadang minder. Umpamanya temannya itu usaha dari kota, pulangnya bawa motor bagus, pakaian bagus. Santri pulang kan bawa kardus, di dalamnya itu pakaian untuk dicuci. Paling banter itu bawa matan untuk dihafal, untuk ditahfidz. Padahal 10 tahun ke depan, bahkan lebih, justru santri yang akan menjelaskan kepada umat, yang meneruskan para kiai, para kesepuhan, dan memang santri yang akan maju ke depan untuk melanjutkan perjuangan para ulama, para kiai, para ajengan. Nah, yang menjadi permasalahan terkadang santri itu, yang menjadi permasalahan dalam pikiran santri yang masih kecil atau yang belum dewasa. Bagaimana nanti saya kalau menikah, itu kan harus punya pekerjaan dan sebagainya.
Makanya di pesantren dengan kerja kerasnya para kiai, kerja cerdasnya para kiai, pemikiran-pemikiran luar biasa para kiai, di pesantren bukan sekedar itu tentang taklim, tentang pengajian. Itu penting, itu prioritas. Prioritas di pesantren itu adanya pengajian, rutinitas, adanya sholat berjamaah awal waktu di masjid, adanya khidmat. Tentunya ada juga di dalamnya itu tentang pertanian, belajar di bangunan seperti apa, buka token listrik dan lain sebagainya. Memang itu pesantren sungguh luar biasa. Terkadang di pesantrennya itu cuma membasuh mobil kiai umpamanya. Itu, tapi di rumahnya itu punya mobil, mungkin punya showroom. Di pesantrennya terkadang itu mengolah kebun kiai, ditanami pisang, cabai rawit dan lain sebagainya. Terkadang di rumahnya ya kiai ya bos. Masih banyak santri yang kelulusan pesantren itu menjadi orang-orang yang sukses, menjadi tentara, menjadi dokter, menjadi hakim, itu banyak. Jadi jangan dikerdilkan pemikiran kita bahwa jebolan pesantren itu tidak ada yang sukses. Banyak yang sukses. Adapun oknum ya oknum. Dalam hal apapun itu selalu ada oknumnya. Katanya yang kiai mencabuli santrinya dan lain sebagainya. Ya, itu oknum. Tetapi yang pada dasarnya pesantren itu sungguh luar biasa. Bisa itu membuat, ini sebabnya, membuat generasi untuk melanjutkan estafet perjuangan Rasulullah Muhammad SAW yang dekatnya itu para kiai, para jungan, para ulama. Itu dilanjutkan oleh santri di antaranya. Karena kenapa santri? Karena memang santri itu di dalamnya itu tentang keilmuan. Bahkan kiai kita, santri, kalian jangan sekedar ngaji, jangan sekedar itu di kebun atau pertanian atau di bangunan. Silahkan pengalaman-pengalaman yang lainnya. Bahkan diusahakan kalau sekarang itu kalau bisa itu sampai S1, apalagi S2 untuk mengimbangi zaman. Bahkan jangan ketinggalan dalam media. Kita tahu ada ungkapan yang sangat indah dan sangat baik untuk dihafal. Silahkan dicatat. Al-muhafadhatu ala qadimis shalih wal akhdu bil jadidil aslah. Tradisi yang baik, yang lama pertahankan. Terobosan-terobosan baru itu silahkan ditambah. Jadi bukan diganti program, bukan diganti tradisi. Kalau tradisinya baik tetapi ditambah. Dipasang dan terus ngaji dengan militan, hikmah dengan militan, sholat berjamaah awal waktu di masjid dengan militan. Tetapi di samping itu kita kuliah, kita privat, kita seminar dan lain sebagainya diramu. Tentunya dengan bitarbiyatis syekh, dengan bimbingan dari guru kita, gitu kan, kalau dalam kitab Al-Hikam. Makanya pesantren sungguh sangat mulia. Sahabat santri, dan maaf kalau para guru ada yang mendengarkan ini, di pesantren itu sudah pada tahu, itu sudah populer. Ada yang dinamakan tri program pesantren. Apa? Sekali lagi, tri program pesantren. Apa isinya? Pesantren yang pertama ini, yang ranking pertama, yang paling tinggi itu mencetak ulama amilin. Santri semoga menjadi kiai akhirat, ulama amilin, yang membimbing umat, mencerahkan umat, jemaah dan masyarakat. Semakin tahu terhadap Allah, imannya semakin tebal. Masyarakat dan semuanya semakin banyak mempersiapkan amal soleh untuk bekal dari sekarang sampai nanti di akhirat, gitu, dengan sebab ulamaul amilin. Jadi ranking pertama yang paling tinggi itu mencetak ulamaul amilin, itu pesantren. Itu tensinya turun lagi atau bukan ranking pertama. Bagaimana kalau tidak bisa menjadi ulamaul amilin? Maka program pesantren yang kedua, ini ranking kedua, kalau di ranking itu mencetak imam al-muttaqin, pemimpin-pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin tidak semuanya mampu mengajar, dakwah, ceramah, tabligh akbar, menjadi orator ulung umpamanya, tetapi bisa memimpin orang itu dalam kebenaran, dalam memperbanyak amal soleh, dalam mempertebal keimanan. Itu digiring semuanya, di setting semuanya, Islam menjadi hebat, menjadi ramai, menjadi seru, dan lain sebagainya. Itu diajak oleh Imam al-Muttaqin. Dan dalam posisi ini harus ada menjadi Imam al-Muttaqin. Setidaknya santri di pesantren itu menjadi muttaqin, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berpikir kalau santri itu bagaimana masa depannya suram. Kita sebagai santri dan semuanya bukan sekedar bisa ngaji saja, tetapi bagaimana kita bermanfaat untuk orang lain dalam hal yang lain. Saya menjadi ingat saya teringat dulu ketika saya pasaran Bajuri dan di Anatul Talibin di Pondok Pesantren Miftahul Huda Utsmaniyah Cikole. Itu kan tentang fanfikih. Kiai Maksum Hasan pernah menjelaskan bahwa kita sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai ulama, sebagai ustadz itu dikuras oleh masyarakat, umat dan jemaah dalam dua hal. Yang pertama itu dalam ilmu, yang kedua dalam harta. Jadi ketika kita punya, kita kaya, cukuplah. Kita itu harus menyadari bahwa memang kita itu untuk pelayanan kepada umat. Jangan aneh kalau waktu kita itu dihabiskan untuk pelayanan terhadap umat itu dengan ilmu kita. Bahkan harta kita bukan masyarakat yang memberi ke kita, tetapi kita sebagai kiai yang memberi ke masyarakat. Karena memang dalam keterangan yadul ulya khairun min yadis sufla. Itu tidak jadi masalah. Memang kiai seharusnya seperti itu. Nah, dengan pemikiran seperti itu tentunya dengan proses yang begitu lama. Ada yang cepat, ada yang pertengahan, ada yang lama, itu tidak jadi masalah. Namun memang kita harus menyadari bahwa menjadi ustadz, menjadi kiai, menjadi ajengan, menjadi ulama itu dikuras dalam dua perkara. Itu kalau di masyarakat itu kan. Dikuras ilmunya, dikuras hartanya, gak apa-apa. Karena semuanya itu menjadi amal soleh. Maka dalam hadis orang itu jangan sampai itu tidak ada apa yang namanya itu. Kalau di Sunda itu tekudu kabita. Itu kecuali dalam dua hal. Orang itu tertarik hanya dalam dua hal. Ilmunya yang diamalkan, hartanya yang dihabiskan itu di jalan Allah. Sehingga Allah ridho dan menjadi amal soleh. Itu kan mafhum dangkalnya dalam hadis seperti itu. Gitu. Ya, orang tidak perlu tertarik kecuali dalam dua perkara. Ilmu yang diamalkan, harta yang dihabiskan di jalan Allah. Nah seperti itu. Jadi tentang dilema pesantren, justru pesantren itu sungguh luar biasa pemikirannya. Santri dilatih bukan sekedar militan dalam pengajian sehingga jago ngaji, tetapi jago ngaji, jago berusaha atau wiras, jago itu tentang usaha, punya gelar dan lain sebagainya. Itu terbosan dari kiai-kiai yang luar biasa. Itu bisa bisa dilaksanakan. Tentunya dengan strategi dari para kiainya diterapkan kepada para santri supaya santri itu tidak ketinggalan. Memang santri itu harus di depan karena memang santri yang paling layak dalam keilmuan. Dan kita coba berpikir bagaimana orang itu bisa dikatakan santri itu tidak layak dalam mengajar, padahal santri itu siang malam itu ngaji. Otomatis dalam keilmuannya itu lebih dipercaya dan lebih layak. Tentunya santrinya yang militan, yang ulet, yang tahan uji, yang sabar, yang siap itu menyebarkan Islam kepada semuanya. Islam yang rahmatan lil alamin, yang sempurna, yang baik. Itu untuk semuanya. Jadi pada dasarnya pesantren itu tidak dilema. Justru pesantren itu terobosannya luar biasa. Itu
di bawah pimpinan para kiai, para jengan pesantren luar biasa. Bisa itu memproduksi, kalau memproduksi itu santri menjadi bahan-bahan atau menjadi orang-orang yang berguna dalam segala hal. Termasuk kemarin orang nomor 2 di negara Kesatuan Republik Indonesia, Bapak Kiai Ma'ruf Amin, itu adalah santri yang luar biasa. Yang selanjutnya tiga program pesantren tadi sudah, dan yang selanjutnya di sini pandangan terhadap dunia tadi sudah kita bahas, bahwa tidak mengatakan bahwa santri itu tidak penting atau tidak butuh terhadap duniawi. Justru santri akan lebih hebat ketika jago ngaji, jago itu dalam bisnis dan profesi-profesi yang lainnya yang baik menurut hukum syara. Gitu. Jadi santri tidak anti mataun, harta benda, tidak. Justru santri yang nantinya menjadi kiai, menjadi ulama, menjadi ajengan, itu dituntut bagaimana caranya ya jago ngaji, ya kaya akan ilmu, ya kaya akan harta, untuk nanti dijadikan pelayanan untuk masyarakat, umat dan jemaah. Jadi kiai yang memberi itu. Banyak kiai yang sukses meskipun awalnya itu sulit dulu. Saya belum pernah mendengar ada kiai yang kelaparan. Gitu. Guru kita suka itu bercanda. Kiai beda dengan petani. Petani kalau itu menanam pisang itu kan 1 tahun sampai tua, sampai masak. Kiai bisa 1 jam. 1 jam menjadi pisang yang masak. 1 jam menjadi beras 1 kintal. 1 jam menjadi uang tanpa itu dianjuk atau dihutang. Gitu kan, itu candanya kiai atau mubalik, karena memang saya pun mubalik sahabat kampung, alhamdulillah. Tetapi betul juga berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab ilmunya. Nah, menurut Imam Ghazali bukan sekedar sebab ilmu dan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan buka di kitab Ayyuhal Walad, bahkan kitab itu Marabi, kitab Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, dan Ihya'u Ulumuddin. Berkah ilmu, berkah ibadah. Jadi jangan sekedar ilmu mujarrad, sekedar ilmu saja, tetapi harus ada perangkat-perangkat yang lainnya, yaitu ibadah, tentang istighfar, meminta kepada Allah, tentang zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Makanya Imam Ghazali menyebutkan ada watartibul awradi. Jadi wirid-wirid kita itu harus ditertibkan, harus benar-benar itu disetting, itu harus rapih, harus sedemikian rupa itu ditata rapi. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya di sini tentunya kalau bicara tentang oknum, selalu ada saja oknum di pesantren. Jadi kita di sini tentang oknum ya oknum saja. Itu kita jangan melihat itunya. Tetapi yang jelas pesantren itu luar biasa. Banyak lulusan pesantren itu menjadi orang-orang yang sukses. Bahkan saya pernah mendengar ketika Pak Ii Abdul Basit itu, kalau tidak salah dari Sukahidang ya, pesantren Sukahidang. Pesantren adalah benteng terakhir NKRI. Bagaimana kalau di Indonesia tidak ada pesantren? Mungkin tidak seaman ini, atau seberkah ini, sehebat ini. Indonesia kuat karena di antaranya, di dalamnya ada pesantren. Makanya terima kasih kepada para kiai, para ulama, simpatisan dan semuanya. Itu tentang pesantren. Banyak pesantren di Indonesia, ribuan itu. Alhamdulillah, terima kasih. Dengan perjuangan yang ekstra keras, kemampuan ditaruhkan, keluarkan pemikiran-pemikiran cerdasnya, jadilah pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah banyak di Indonesia. Terima kasih kepada semuanya. Jadi jangan terlalu menonjolkan ini oknumnya sehingga pesantren menjadi jelek. Gak seperti itu. Pesantren itu baik, luar biasa. Adapun oknum itu urusan mereka. Selalu aja oknum ada itu. Selalu aja ada oknum. Tapi yang jelas pesantren itu luar biasa.
Kiranya ketika bapak dan ibu, sahabat santri, ingin punya anak yang soleh. Soleh itu tidak mudah, harus punya perangkat, punya alat. Apa alatnya? Yaitu ilmu. Bukan sekedar ilmu pengetahuan, tetapi harus ada din, agama dalam hatinya yang lebih kuat untuk mengendalikan otak. Yang mana di otak itu ilmu yang banyak harus dikendalikan oleh din, oleh agama yang lebih kuat, lebih banyak, lebih hebat. Itu diantaranya di pesantren. Karena belajar di pesantren itu benar-benar sangat diperdalam. Guru kita kalau dalam bahasa Sunda itu menyebutkan dikali cacingkan. Itu sampai dalam-dalamnya itu dibahas, itu di pesantren. Mungkin kalau di tempat lain itu cuma garis besarnya saja, tetapi di pesantren itu sampai ke akar-akarnya itu dibahas. Jadi jangan ragu ketika anak kita ingin dimasukkan ke pesantren. Masa depan cerah. Tergantung bagaimana kiainya, ulamanya, orang tuanya, dan anaknya. Karena memang 3 serangkai menurut ta'limul muta'alim itu tidak bisa dipisahkan. Supaya anaknya itu mendapatkan ilman nafi'an. Atau dalam hadis, aw ilmin yuntafa'u bihi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu. Jadi mungkin bukan sekedar muslim saja, non muslim juga mungkin akan tertarik kalau memang sudah tahu bagaimana hebatnya settingan-settingan pesantren di dalamnya. Jangan melihat oknumnya, oknumnya dibuang saja, tetapi programnya, pemikirannya, kesolehannya, tawaduknya, kemandiriannya, santri di dalamnya itu mendapatkan semuanya. Meskipun tidak semuanya menjadi ulama-ulama amilin, tetapi kita umpamanya tidak ngajar santri, bapak-bapak, ibu-ibu, dan jemaah bukan penceramah seperti Kang Nurdin umpamanya. Setidaknya kita itu kalau ada anak-anak ingin privat ke kita berikan pengajaran, pendidikan. Jadi satu orang pun kita guru, kita ajar, kita didik. Itu kan amanat guru besar kita. Itu apalagi kita punya santri. Kang Nurdin alhamdulillah diantaranya yang punya santri. Itu dengan kehendak Allah alhamdulillah. Itu. Apalagi punya jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, alhamdulillah. Tetapi kita jangan kecil hati. Seminar atau jadi MC atau jadi host, apapun itu kebaikan silakan. Yang penting ilmu kita bermanfaat. Manfaatkan oleh kita dan berikan kepada orang lain. Itu harus menjadi anfa'uhum linnas dalam berbagai hal. Dan selanjutnya di akhir zaman ini, pesantren laksana telaga yang menjadi sebab orang itu menjadi segar, tidak haus. Itu pesantren. Dan selanjutnya kearifan di pesantren luar biasa. Itu menyembuhkan penyakit-penyakit moral. Dengan pesantren orang itu malu kalau tidak ibadah, malu kalau tidak punya ilmu, malu kalau menjadi pengangguran, baik itu duniawi atau ukhrawi. Pesantren itu menjelaskan semuanya. Makanya tidak salah dan sangat tepat ketika pesantren itu menjadi wahana kesejukan, menjadi penyegar bagi orang-orang yang haus akan kebenaran, haus akan iman, haus akan ilmu, haus akan ibadah, dan haus akan pekerjaan-pekerjaan yang lain duniawi yang dibutuhkan untuk menopang bagaimana seorang santri itu menjadi kiai atau menjadi orang-orang yang berguna di hadapan nusa dan bangsa, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat santri, membahas tentang kepesantrenan tadi sudah menjelaskan di awal. Sudah dijelaskan di awal bahwa Kang Nurdin itu butuh 4 jam lebih untuk membahas tentang ini. Tetapi yang jelas, jangan ragu ketika kita membahas tentang pesantren. Pesantren itu luar biasa. Adapun oknumnya itu dibuang saja. Adapun ada orang atau siapapun yang menjelaskan pesantren itu jelek dan lain sebagainya, jangan didengar. Karena pesantren di seluruh dunia ini, di belahan dunia ini, sudah memproduksi itu, sudah menelorkan itu bagaimana ada yang menjadi wakil presiden, menjadi hakim, menjadi ulama, amil, kiai, ajengan, ustadz, host, dan lain sebagainya. Itu banyak semuanya, banyak yang dikeluarkan dari pesantren. Maksudnya pesantren mencetak semuanya di posnya masing-masing, di bidangnya masing-masing. Meskipun harapan Kang Nurdin, seluruh santri khususnya yang berada di Indonesia, umumnya di belahan dunia ini atau bumi ini, semoga semuanya itu bisa mengamalkan ilmunya dan diberikan kepada orang lain. Meskipun hanya berupa anak-anak atau muda-mudi
atau itu lingkupannya cuma kakek-kakek, nenek-nenek, apalagi punya santri jumlah yang ribuan dan lebih banyak daripada itu akan menjadi kebahagiaan untuk semuanya. Itu harapan pesantren sebetulnya. Menjadi ulama amilin, imam al-muttaqin, setidaknya itu muttaqin. Dan jangan lupakan, tentunya kita akan nostalgia bagaimana itu tentang patrol atau jaga malam, tentang kebersihan di pesantren, tentang ngaliwat di pesantren, tentang hari santri, tentang itu musabakoh qiraatul kutub, tentang itu termasuk di sini tentang kuro, tentang lomba baca Al-Quran, mujawad dan lain sebagainya. Itu ada di pesantren. Sekian, semoga menjadi kemanfaatan untuk semuanya. Kita mungkin akan membahas nanti di waktu yang lebih panjang durasinya. Tetapi sekian, dan semoga ini menjadi kemanfaatan. Silakan di komentar, di kolom komentar, kalau memang ini belum lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.